Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimbi, Bambang Eko Cahyono. Oke, sedikit untuk menjelaskan ya, untuk yang Anda yang belajar dari Six Sigma, ini ada satu materi yang paling sederhana sih, atau Lean namanya ya. Fokusnya Lean, fokus dia menghilangkan waste ya, waste band. Ya, walaupun PSBB yang berakhir, ya udahlah Indonesia terserah, atau bahasa Jawanya kan waste band. Oke, Equis. Oke, the Equis itu kita harus mengenali tentang value adding versus non value adding activity, atau aktivitas yang tidak bernilai tambah maupun aktivitas yang memberikan nilai tambah. Ya, nah kegiatan-kegiatan yang mengubah bentuk, mengubah informasi dan materi untuk memenuhi persyaratan pelanggan, ini adalah masuk dan value adding. Kalau kita buat kue, ngasih kue itu gula, ngasih hiasan di kue, ngasih sesuatu yang membuat indah si kue, maka itulah value added. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan menambah sesuatu produk yang nggak membuat kue makin enak, nggak membuat kue makin wow gitu, itulah kegiatan non value. Ya, contohnya apa? Membayar tagihan setelah kita belanja bikin kue ini, bayar tagihan, kemudian menuliskan catatan-catatan, merecord. Pokoknya segala bentuk admin itu 99% wis lah. Ya wis Ben. Oke, lanjut. Nah, non value adding activity adalah kegiatan sebaliknya aja yang tadi ya, membutuhkan waktu, sumber daya, namun tidak menambah nilai terhadap produk dan pelayanan. Nah, untuk value added dan non value added, kalau kita lihat di masak nasi goreng gitu ya, ini masak nasi goreng ceritanya kan, ambil bahan bumbu saya di dapur, letakkan bumbu di mangkok, kupas bawang putih, kupas bawang merah, cincang bawang putih, cincang bawang merah, sisihkan di mangkok. Kemudian kita ambil ayam, kita cuci, kita potong dadu, tak, sisihkan di mangkok, jeder, kita rendam pakai kecap asin, sisihkan gitu ya. Lanjut kita cuci sawinya, kita potong sawinya, kita sisihkan, letakkan di wajan di atas kompor, panasin. Ya, tunggu, kasih minyak dulu ya, kasih minyak dulu, panasin, tunggu dulu. Setelah panas, baru kita masukin bawang merah, bawang putih sudah kita cincang, masukin ayam, aduk, harum. Nah, masukin nasi, ya, aduk-aduk hingga tercampur rata, baru kita tambahin sawi, diaduk lagi, tambah kecap asin, garam, penyedap rasa, lalu sajikan. Nah, dari rentetan aktivitas inilah, maka kita harus amati mana yang bisa kita hilangkan, eliminate, mana yang kita bisa gabungkan, combine, mana yang kita bisa kita balik, reverse, dan mana yang kita bisa sederhanakan. Strategi supaya cepat itu aja, ECRS, eliminate, combine, reverse, kemudian simplify. ECRS ya, eliminate, dihilangkan, combine, digabung, reverse, dibalik, kemudian simplify, permudah, sederhanakan. Karena dengan mempermudah, insya Allah akhirat Anda akan dimudahkan kan, mudahkan orang lain, akhirat akan dimudahkan ya. Ini ada Jumat berkah kan, hari ini ada hari Jumat. Baik teman-teman sekalian, ini lapar gue, masih ada nasi goreng, kita selesai, yang masuk ke bisnis langsung ini, praktek di eskavator. Nah, eskavator saya produksi eskavator nih, ada bucket ya, kemudian ada apa lagi nih, ada bucket, ada arm, ada cap dan lain-lain. Nah, saya mau fokus ke membuat bucket. Nah, membuat bucket itu kayak gini. Pertama, kita pindahkan dan simpan, kita potong plasmanya, ini besinya itu ya. Kita pindahkan semua bahan-bahannya gitu, kita potong-potong plasmanya. Lanjut kita pindahkan, simpan lagi. Kemudian lanjut kita las. Dilas selesai, baru kita pindahin lagi atau sisihkan gitu. Lanjut proses pemrosinan, potong, digerinda, dihalusin. Lanjut pindahin lagi, terus dicat. Setelah dicat, bablas anginnya, selesai semuanya. Oke, saya untuk value added yang kuning ini adalah non value added, memindahkan, menyisihkan, menunggu dan lain-lain. Nah, ya. Jadi total kuning, total yang hitam. Yang hitam itu adalah yang value added. Waste kenapa kita harus dihilangkan? Karena penghilangan waste adalah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kinerja suatu proses.
meningkatkan waste penting untuk memahami dengan tepat apa itu dan di mana waste itu berada. Kemampuan Anda finding waste, finding Nemo, ya. Nah, egg waste ini ada 8. Satu egg waste-nya adalah defect. 2 overproduction, waiting, unused potential, transport, inventory, motion, extra process. Ada 8. Nah, waste defect ini, pengertian defect itu apa? Segala sesuatu yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, itu kan defect. Apapun yang tidak dilakukan dengan benar dari pertama kali itu defect. Benar dari pertama kali berarti kita mencegah cacat dalam proses produksi, proses pekerjaan. Karena finding waste ini bukan hanya di produksi barang, di rumah sakit, di service, di banking, semua ada waste. Ya. Oke, contohnya kesalahan entry data, defect ini kan pekerjaan berulang, data nggak ada, catatan hilang. Lanjut, data saling bertentangan dan spesifikasi yang terabaikan. Nah, pembunuhnya defect ini adalah pembunuh juga apapun yang kita lakukan dengan awalan re, berarti melakukannya lagi merupakan pemborosan kan? Karena re ini kan rework ya. Setelah ada defect kan kerja ulang. Oke, repick, repalet, repack, reload dan lain-lain, dan kata kuncinya re. Seluruh re ini adalah dampak dari yang kesalahan kita kan. Lanjut, overproduction, membuat lebih dari satu yang diminta pelanggan. Waste nomor 2 ini. Produksi berlebihan menyebabkan terjadinya waste yang lain. Efek dominonya banyak. Overproduksi, disimpan di warehouse, akhirnya lama penyimpanan mengakibatkan defect. Terus overproduksi, handling sana handling sini juga jadi defect. Ya. Membuat laporan tidak ada yang membaca, membuat salinan tambahan, membeli barang sebelum dibutuhkan. Contoh-contoh waste overproduction. Memproses informasi sebelum dibutuhkan. Saya nggak butuh tapi dikasih, overproduction. Kemudian memberikan detail terlalu banyak kepada pelanggan, overproduction, termasuk overpromise. Untuk Anda jualan tapi overpromise. Nah, waste yang terjadi bisa mengakibatkan waste yang lainnya. Overproduction mengakibatkan inventory, menyembunyikan transport, extra proses, waiting, motion, defect. Oke, waiting ini biasanya merupakan waste yang mudah dilihat ya, nunggu antrian, kita di tol, kita di rumah sakit nunggu, ya. Operator menunggu mesin panas, saya menunggu wajan yang panas, nunggu kok lama kali ya masakan ini matang ya, itu waste kan, waiting. Menunggu mesin, menunggu material, dia mesin ini nggak bekerja, kenapa nggak bekerja, ditanya, yuk barangnya belum datang pak, nunggu. Atau menunggu dari supplier ya. Oke, menunggu persetujuan yang tidak perlu juga waiting, pesanan kembali waiting, cuti tanpa cadangan. Kemudian waktu respon sistem waiting berlebihan, waiting kan, waktu respon sistemnya lambat gitu ya. Nge-save, saya mau buka di komputer saya program misalkan Adobe After Effects, tak buka, klik, waiting, proses, kilas kaca, munculkan suara, jadi nyanyi. Oke. Nah, unused potential ini adalah waste yang cukup penting di aspek human. Kehilangan waktu, ide, keterampilan, peningkatan peluang belajar karena tidak melibatkan atau mendengarkan karyawan. Kehilangan peluang karena keselamatan yang buruk dan tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan. Intinya adalah potensi saya bisa nyetir tapi saya nggak digunain. Saya bisa data analisis tapi saya cuma jadi tukang fotokopi. Nah, itu waste ya, unused potential. Bekerja di luar tanggung jawab, buruknya penyerahan tugas dan peran, job desk clear, KPI clear. Inilah untuk supaya potensinya itu unused potential itu bisa berkurang. Kurangnya proses improvement yang formal, keluar masuk karyawan yang tinggi. Ciri-cirinya kadang perusahaan itu turnover tinggi, salah satunya adalah kenapa alasannya karena saya itu tidak dimanfaatkan. Ngapain gua di sini, saya nggak dimanfaatkan, sudah saya keluar. Gitu ya. Oke, kemudian transport, memindahkan produk lebih dari yang diperlukan, pindahin.
transportation penting memindahkan barang, tapi kalau transportasinya itu bertele-tele atau kesana kemari transportnya, ya jadinya kan nambahin biaya tapi tidak nambahin untung. Tahu juga bahwa sebagian besar bentuk transportasi tidak memiliki nilai tambah sehingga sia-sia. Mengambil, menyimpan file, membawa dokumen ke dan dari sumber daya bersama. Ya, transport mengambil file. Ngapain kalau filenya bisa saya ambil, saya remote dari sini, kenapa saya harus ke sana gitu kan? Jadi mengurangi transport itu penting. Kemudian membawa file ke orang lain, mendapatkan tanda tangan, email dan lampiran yang berlebihan, mengantar sesuatu ke tempat orang lain. Ya, oke. Wis berikutnya adalah inventory, nyimpen barang berlebihan. Lebih banyak produk yang tersedia daripada yang diminta pelanggan, jadinya stok. Nah, stok itu kan nanti efeknya bisa jadi dead stock. Nah, dead stock itu adalah stok yang nggak tahu kapan ini mau digunakan. Oke, ubah produk menjadi uang tunai, kurangi inventaris, minimalkan buffer dan WIP work in progress, ada strateginya. Contohnya apa inventory? File menunggu untuk dikerjakan, ya. Kemudian ada stok-stok bagian mesin, core reman yang harus dikembalikan. Ini bagian dari yang tadi ya, dari alat berat tadi. Kemudian transaksi laporan pemrosesan bed, membuka proyek, peralatan kantor, email menunggu untuk dibaca, inventory di dalam komputer kita. Ini dong, contoh inventory ya di depan mata. Ya. Termasuk tugas kita yang di stok. Udahlah tak kerjain besok lah, PR-nya nanti dulu lah. Ini inventory kan, stok. Nah, catatan yang tidak digunakan dalam basis data. Oke, motion. Waste yang berikutnya adalah motion. Setiap gerakan ekstra dari operator. Motion penting, bergerak. Kalau nggak bergerak nggak sehat kan. Tapi kalau bergerak berlebihan ya ngapain ya. Jadi bagaimana menghadapi waste, mengurangi motion ini adalah antarkan pekerjaan ke operator, bukan pekerjaan yang mengambil pekerjaan. Biar pekerjaannya yang mendatangi operator, bukan operator yang mendatangi pekerjaan, ya. Loh. Oke. Bagaimana caranya? Kita gunakan belt trolley, hilangkan perjalanan, orientasi bagian dan prestasi. Kemudian segala sesuatu di dalam jangkauan. Ya, dekat. Oke. Perjalanan jauh ke tempat alat bagi departemen, tata letak bengkel dan gudang yang membuat motion berlebihan, mencari file ke sana kemari, berjalan dari dagang mesin fotokopi, contoh-contoh motion. Kemudian ekstra proses, ekstra kegiatan, melakukan lebih banyak hal daripada produk, daripada yang diminta pelanggan ya. Aku minta potong ranting, tapi saya minta motong pohon batang itu kan, potong harus dipotongi dari ujung dulu, dipotongin baru potong. Padahal kan potong sekali ya sudah, nanti kan bisa diangkut gitu ya. Padahal customer kan minta potong, nah ini dipotong berkali-kali, ekstra proses. Oke, apakah kita terlalu banyak menangani? Apakah kita terlalu sering melakukan ini? Apakah pelindung ini benar-benar dibutuhkan? Apakah semua kemasan ini? Ini adalah contoh-contoh etapa processing. Oke, contohnya apa lagi? Entry data berulang secara manual, penggunaan formulir standar yang sudah usang, penggunaan perangkat lunak yang tidak pantas, jadul, membuat laporan uang yang tidak ada yang membaca, ya. Membuat laporan uang tidak ada yang membaca, itu kan laporan keuangan ini ya. Membuat salinan tambahan, mempercepat, kemudian ada yang pada waktu proses anggaran juga prosesnya bertele-tele, kemudian memasukkan kembali data, kemudian kurangnya file bersama, ya. File-file yang file sharing ya, file sharing kalau di tempat kita misalkan ada file yang satu atau kalau bahasanya sederhananya itu satu atap, ya, pelayan satu asap supaya prosesnya tidak bertele-tele. Habis ngerjakan surat ke sini ke sana, ke sini kemana, bertele-tele kan? Mendingan satu atap dekat gitu kan? Ya, ini pihak ini, pihak ini, pihak ini, pihak ini. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sedikit celometan dari saya tentang Equis untuk refresh kembali kita semuanya. Dan jangan lupa minggu malam kita ketemu ya bersama Pak Dudung Dahara. Ya, Espa Club Indonesia selalu di hati. Saya Bembi dari Jakarta.